Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Ya, Bapak akan membuat video untuk menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian. Kemudian yang kedua adalah neraca lajur untuk perusahaan manufaktur. Jurnal penyesuaian di perusahaan manufaktur pada prinsipnya sama seperti perusahaan jasa maupun dagang. Perbedaannya hanya di persediaan. Perlu kalian ketahui bahwa persediaan di manufaktur itu ada tiga, yaitu ada persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Nah, kemudian untuk jurnal penyusun yang lainnya pada prinsipnya itu sama. Sekarang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk persediaan yang ada di perusahaan manufaktur. Jadi untuk persediaan bahan baku, ini jenis jurnalnya debit persediaan baku yang ada di akhir periode, persediaan barang dalam proses, akhir kreditnya ikhtisar biaya produksi. Ya, ini jumlahnya biasa. Terus debit ikhtisar biaya produksi, kredit persediaan bahan baku awal, persediaan barang dalam proses awal. Nah, ini terserah kalian mau yang didahulukan awalnya dulu terus akhirnya belakangan boleh, tapi prinsipnya harus yang akhir didebitkan, yang awal dikreditkan. Sama seperti di perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang kan hanya ada persediaan barang dagangan, sama aja persediaan akhir didebitkan, awal dikreditkan. Nah, untuk persediaan barang jadi itu perkiraan lawannya bukan ikhtisar biaya produksi tapi ikhtisar laba rugi. Sama aja, persediaan barang jadi akhir didebitkan, persediaan barang jadi awal dikreditkan. Kemudian untuk yang lainnya prinsipnya sama. Nah, karena kalian sudah belajar dulu di kelas 11, baik itu perusahaan jasa maupun dagang, Bapak anggap kalian sudah pintar semua. Nah, sekarang bagaimana untuk neraca lajur di perusahaan manufaktur? Ya, jadi ini yang menganut 10 kolom. Jadi kolomnya sama, ada kode akun, nama akun, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian. Kemudian ada kolom ikhtisar biaya produksi. Nah, untuk kolom neraca saldo disesuaikan di perusahaan manufaktur itu tidak ada. Tapi kalau mau dibuat ya silahkan saja. Tapi resikonya ini nanti terlalu panjang jadinya kolomnya. Terus laba rugi dan neraca. Nah, sekarang untuk ikhtisar biaya produksi. Perkiraan-perkiraan apa yang akan dicatat di perkiraan biaya produksi adalah biaya produksi. Nah, biaya produksi itu yang seperti apa? Jadi biaya-biaya yang melekat di produknya, di barang jadinya. Jadi seperti kalau produknya itu berupa meja, yang melekat biayanya itu kan seperti kayu. Kayu itu termasuk biaya bahan baku. Terus ongkos tukang, biaya tenaga kerjanya. Terus misalnya membuatnya menggunakan peralatan ada penyusutannya, nah itu juga biayanya. Tapi kalau seperti beban iklan, kalau kamu lihat di meja itu kan nggak ada beban iklannya, beban iklan nggak ada, maka beban iklan itu bukan termasuk biaya produksi. Tapi kalau sudah diberi kode akun, ini untuk menentukan mana biaya produksinya mudah. Biaya produksi itu yang kode akunnya kepalanya 5. Nah, seperti contoh di sini nih. Ya, yang kepalanya itu ada pembelian bahan baku, biaya angkut pembelian bahan baku, potongan pembelian bahan baku, retur pembelian baku, biaya produksi tak langsung. Kemudian ada ikhtisar biaya produksi, ada biaya perlengkapan pabrik. Nah, jadi kalau yang biaya produksi itu menggunakan istilah biaya-biaya.
Tapi kalau beban operasional menggunakan beban, nah, ini cirinya mudah sebenarnya untuk memahami mana yang biaya produksi dan mana yang beban operasional. Jadi cukup yang biaya produksi itu menggunakan istilah biaya atau yang kode akunnya kepalanya 5. Tapi kalau beban operasional itu kepalanya 6 menggunakan istilah beban. Ya, sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang untuk AJP ini pada prinsipnya sama, tidak perlu Bapak jelaskan kembali seperti di perusahaan dagang. Nah, ini cara tinggal diposting saja. Ini udah Bapak posting ya, dan semua debit kreditnya sama. Nah, sekarang bagaimana untuk mengisi kolom ikhtisar biaya produksi? Masih ingat ikhtisar biaya produksi yang dicatat itu perkiraan apa? Itu perkiraan biaya produksi ya. Perkiraan biaya produksi. Produksi itu yang mana? Yang kode akunnya kepalanya 5 atau yang ada biaya-biayanya nih. Seperti pembelian nih, pembelian. Kalau di neraca saldo debit berarti nanti di biaya produksi juga akan dicatat di sebelah debit. Ini seperti ini. Nah, terus enter. Nah, seperti itu. Nah, karena bawahnya sama tinggal tarik aja. Terus kredit. Ya, catat sebelah kredit. Enter. Terus tarik aja. Nah, seperti itu. Kemudian cari nih yang biaya produksi. Oh, ini ada biaya produksi. Nah, terus enter. Kemudian beban penjualan. Beban penjualan akan dicatat di kolom biaya produksi enggak? Enggak, karena beban penjualan itu bukan biaya produksi. Ya, cirinya adalah karena ini kepalanya bukan 5, kode akunnya kepalanya bukan 5. Terus menggunakan istilah beban. Nah, kamu cari lagi yang mana kepala 5. Nah, ini ikhtisar biaya produksi ya. Ikhtisar biaya produksi itu masuk ke kolom ikhtisar biaya produksi. Caranya bagaimana? Yang debit dicatat di sebelah debit, yang kredit dicatat di sebelah kredit ya. Nah, ikhtisar laba rugi. Nah, karena kepalanya tidak 5, maka ikhtisar laba rugi tidak akan dicatat di kolom ikhtisar biaya produksi. Ya, benar lagi. Nah, ini biaya perlengkapan pabrik ya, masuk. Karena debit ya kamu catat di sebelah debit. Terus mana lagi? Oh, udah selesai. Nah, kalau sudah tinggal dijumlahkan ya. Nah, sudah dijumlahkan, tidak seperti neraca saldo dan kolom ayat jurnal penyesuaian itu jumlah debit kreditnya itu sama. Tapi kalau ikhtisar biaya produksi ini jumlah debitnya selalu lebih besar, dipastikan lebih besar daripada jumlah kreditnya. Tapi berbeda nanti kalau di kolom laba rugi. Kalau kolom laba rugi bisa debitnya yang lebih besar, bisa kreditnya yang lebih besar. Masih ingat nggak? Kalau debitnya lebih besar daripada kreditnya, maka perusahaan itu laba atau rugi. Ya, kalau debitnya lebih besar, ya betul perusahaannya rugi. Tapi kalau kredit yang lebih besar, perusahaannya laba. Tapi kalau ikhtisar biaya produksi itu dipastikan jumlah debitnya pasti lebih besar daripada jumlah kreditnya. Nah, selisihnya itu ya, berarti yang debit dikurangi kredit itulah harga pokok produksinya nanti. Jadi kalau di perusahaan manufaktur itu laporan keuangannya nambah satu lagi yang namanya laporan harga pokok produksi atau laporan biaya produksi. Nanti pada saat kalian membuat laporan harga pokok produksi, maka harga pokok produksinya ini sama seperti yang ada di neraca lajur nih, 32.860.
Nah, kemudian harga pokok produksi itu akan dipindahkan ke kolom laba rugi sebelah debit. Nah, seperti ini ya, dipindahkan laba rugi sebelah debit. Oke, jelas ya bagaimana mengisi kolom biaya produksinya. Sekarang tinggal mengisi kolom laba ruginya. Prinsipnya sama seperti perusahaan dagang. Masih ingat kan yang dicatat di kolom laba rugi itu apa? Yaitu penjualan. Ya, retur penjualan sama seperti perusahaan dagang. Yang kode akunnya itu kepalanya 4. Jadi nanti yang akan dicatat di laba rugi yang kode akunnya kepalanya 4 dan 6. Ya, 4 dan 6. Jadi ayo mana yang kepalanya 4 dan 6? Lihat ya, nih ada potongan penjualan. Penjualan dulu ya. Caranya bagaimana? Sama aja. Jadi kalau di neraca saldo kredit ya, kalian catat di sebelah kredit nih ya. Kemudian yang debit ya akan dicatat di sebelah debit. Tinggal memindah-mindahkan angka saja sebenarnya. Itulah enaknya belajar akuntansi, cuma mindah-mindahin doang. Makanya kamu kalau sampai nggak bisa ya kebangetan, cuma mindah-mindahin angka saja. Nah, pembelian bahan baku karena sudah masuk ke ikhtisar biaya produksi, jangan masuk ke laba rugi. Jadi nanti prinsipnya adalah semua akun nih dari kas sampai dengan utang gaji itu hanya masuk ke salah satu kolom ini ya. Kalau sudah dicatat di kolom biaya ikhtisar biaya produksi, tidak akan dicatat di kolom laba rugi atau tidak dicatat di kolom neraca. Yang sudah dicatat di kolom laba rugi tidak mungkin di ikhtisar biaya produksi, nggak mungkin di neraca. Jadi kalau kalian misalnya nanti mencatat misalnya penjualan, kamu catat di ikhtisar biaya produksi, kemudian kamu catat di kolom laba rugi, pasti itu salah ya. Atau misalnya nih modal Budiman dicatat di kolom laba rugi iya, di neraca juga iya, salah. Hanya dicatat di salah satu kolom ini. Kalau nggak biaya produksi, laba rugi, ya neraca. Makanya kalian harus tahu mana perkiraan neraca. Perkiraan neraca itu adalah yang kode akunnya kepalanya 1, 2, dan 3. Itu nanti dicatatnya di kolom neraca. Ikhtisar biaya produksi yang kode akunnya kepalanya 5. Laba rugi yang kode akunnya kepalanya 4 dan 6. Ya, mudah kan? Iya, jangan sampai kamu nggak bisa. Terus mana lagi, ayo lanjut. Nah, yang kepalanya 4 dan 6. Nah, 6 nih. Nah, sekarang bagaimana kalau di penyesuaiannya itu ada. Nah, biasanya kalau dalam perusahaan dagang ada neraca saldo disesuaikan. Kalau ini nggak ada, jadi nanti langsung kamu jumlahkan. Ini kan debit. Jadi kalau debit ketemu debit, ayo pengaruhnya gimana? Masih ingat nggak? Ya betul, bertambah. Jadi kalau debit, debit bertambah. Kredit, kredit bertambah. Debit, kredit, kredit, debit berkurang. Nah, itu prinsipnya. Nah, ini tinggal dipindahkan aja karena JP-nya nggak ada ya kan. Nah, seperti itu. Terus, nah ini ikhtisar laba rugi. Nah, ini ikhtisar laba butuh apa lain daripada yang lain. Walaupun kepalanya 3, tapi ikhtisar laba rugi tidak akan dicatat di kolom neraca, tapi mencatatnya di kolom laba rugi. Caranya sama, yang debit dicatat di sebelah debit, yang kredit dicatat di sebelah kredit ya. Nah, terus mana lagi? Nah, ini beban asuransi, debit catat sebelah debit, dipindahkan ya, enter. Terus beban penyusutan kantor
kan sama, tinggal ditarik aja. Nah ya, utang gaji masuk laba rugi nggak? Ayo, utang gaji ya betul nggak masuk laba rugi, karena kan utang gaji itu termasuk perkiraan neraca tuh kan, udah punya kepalanya dua. Jadi kalau dua itu masuknya ke neraca. Nah berarti nanti untuk neraca itu tinggal sisanya aja, nah mana yang belum dicatat di laba rugi dan ikhtisar biaya produksi, masuknya ke neraca ya, ke neraca. Nah kalau di AJP nya nggak ada ya langsung aja ya, enter. Nah seperti itu, Bapak kecilin biar kelihatan. Nah karena sama tinggal tarik. Terus untuk persediaan bahan bakunya gimana? Kan di AJP nya itu ada debit kreditnya ya, prinsipnya sama, debit ditambah debit dikurangi kredit, terus di enter. Nah karena bawahnya sama tinggal tarik aja ya. Terus asuransi ya bisa nih tarik aja, atau terus nih sampai peralatan bisa tarik. Nah seperti itu ya. Jadi perlengkapan pabrik tinggal 730.000. Mana ini kan debit ya, neraca saldonya, AJP nya kredit, debit kredit, jadi berkurang. Jadi 2.650 dikurangi 1.920, maka hasilnya 730. Nah sekarang untuk akumulasi, berarti ini kan neraca saldo kredit, terus AJP nya kredit, jadi pertama tuh berkurang ya, betul, bertambah, enter ya. Utang, nah ini kan sama, tarik aja nih. Nah ya, terus mana lagi? Neraca ya, betul nih, utang ya, utang ini masuk neraca karena AJP nya kredit, maka neracanya juga akan dicatat di sebelah kredit. Nah udah selesai. Nah tinggal sekarang menjumlahkan untuk kolom biaya produksi ya, kolom biaya produksi tambahkan ya, enter. Nah, terus tarik aja nih ya. Terus untuk laba rugi ya, ini ALT, nah, bisa boleh seperti itu. Nah sampai atas, enter. Terus ini ditarik. Nah, jadi untuk laba rugi jumlah sebelah debit adalah 61.685.000, sebelah kreditnya 58.270. Nah, seperti yang tadi Bapak jelaskan bahwa kalau ikhtisar biaya produksi jumlahnya yang sebelah debit itu selalu lebih besar daripada yang kredit ya, itu bisa dipastikan seperti itu. Tapi kalau kolom laba rugi bisa yang debit lebih besar daripada yang kredit atau sebaliknya. Nah sekarang kalau jumlah debitnya lebih besar dari yang kredit berarti laba atau rugi? Ayo ya, betul, berarti rugi. Jadi ini jumlah yang debit dikurangi yang kredit ya, ini berarti ruginya 3.415. Nah nanti ruginya itu akan dipindahkan ke kolom neraca di sebelah debit. Kalau laba, nanti laba, maka saldonya ada di laba rugi sebelah debit, kemudian akan dipindahkan ke neraca sebelah kredit. Nah, jadi untuk lebih mengingat, kalau rugi itu berdekatan,
ya, sama seperti kamu kalau lagi nggak punya duit pengennya deket-deket sama temennya, tapi giliran laba ini berjauhan. Kalau kamu lagi banyak duitnya kan pura-pura nggak kenal sama temennya. Nah sekarang kita jumlahkan nih, jadi ALT sama dengan, tinggal kita blok nih, maaf nih kebanyakan, klik ini ya, terus tarik ke atas, boleh dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, terserah. Nah terus ini juga dijumlahkan. Nah ini nanti hasilnya harus sama 63295. Nah betul kan, sama lah, berarti ini udah bener ya. Berarti yang pintar siapa ya? Betul, berarti kalian semua. Jadi nah yang ini keterangannya adalah rugi ya, diketahui rugi bersih ya. Kalau yang 32 ini keterangannya adalah harga pokok produksi. Nah, tuh. Yang ini Bapak buat jumlah-jumlahnya ya biar jelas. Nah, ini belum dijumlah nih. Ini sama dengan ini 61 ditambah bawahnya, enter. Nah ini tinggal ditarik aja. Nah udah jelas kan ya, ternyata membuat neraca lajur itu ya, kalau belum kelihatannya susah sekali, padahal itu mudah, cuma mindah-mindahin angka saja. Nah tuh bisa. Ini neraca lajur untuk perusahaan manufaktur ya. Nah nanti kalau kalian belum jelas bisa lihat atau baca materi bukunya. Mungkin kalau di materi itu di sini disediakan atau dibuat kolom neraca saldo disesuaikan, jadi kolomnya tambah banyak. Kalau ini Bapak enggak, ini pada umumnya seperti ini membuatnya 10 kolom. 10 kolom itu dihitung ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kolom. Baik ya, udah cukup ini video yang Bapak buat, nanti tinggal kamu mengerjakan latihannya. Oke ya, selamat belajar ya, walaupun kita belajar jarak jauh kamu tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.